katanya ntar lagi memantu nih. Yes, bulan Agustus. Anak pertama berarti ya? Anak pertama. Pada saat ijab kabul ntar bakal nangis nggak kira-kira? Itu yang gue nggak tahu. Yang waktu lu kena Kalau kasus kena hukum, kasus, hikmahnya apa setelah itu? hikmahnya sih kalau yang dari gue sih gue jadi lebih baik ya. Gue apalagi sama keluarga gitu, sama si Mikenya sampai risih sama gue. Gue tuh kalau dulu cintanya mungkin segini, sekarang segini. Ke Mika? Iya. Oh, jadi love me like it, there is no tomorrow. Iya, Oh. gue tuh kayak gitu, gue cium-cium apa segala macam. Gue tuh kayak lo mau mati, gue jadi takut sendiri, dia bilang gitu. Aku kasih kamu waktu 3 hari untuk kembali di masa lalu. Lu pilih di masa kapan? 7 tahun. Umur 7 tahun. Kenapa tuh? Gue bilang sama nyokap gue jangan pergi. I bet you'd stick your head in fire. Just maybe you are too stupid to realize you got a demon sticking holy got me alive. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al Eagle TV. Dan hari ini bintang tamunya adalah sedulur sendiri. Dia adalah saudara jauh, tapi kita satu eyang. Iya. Dan kita juga pernah bersama-sama di Extravaganza ya. Piye kabare? Siapa lagi kalau bukan? Gitu dong. Oh siapa lagi kalau bukan Tora Sudiro? Nah, Tapi bener loh, kita emang saudara ya. Iya. Jadi dulu tuh, kalau boleh cerita nih, jadi dulu tuh gue tuh sama kakek gue tuh sering ada study tour ke Jawa. Nah biasanya ke Jogja dan sekitarnya lah, karena itu tempat kelahiran kakek gue. Nah tiba-tiba kita pergi ke salah satu deket Madiun lah. deket Madiun. Nah sampai sana kan kita satu bus nih, keluarga gue tuh ngeliat, wih ini saudara kita nih yang di sini nih. Tiba-tiba ada cewek, 2 orang tadi kalau nggak salah, Nggak tahu bule-bule. Ah. Iya, ini ada cewek, anak kecil, 2 orang bule-bule nih, siapa? Cakep banget nih, siapa nih cakep. Kita nggak ada yang berani turun sebelum nyisir. Jadi kita ngerapiin baju dulu, ini segala macam baru turun. Set. Pas udah gede baru kita tahu kalau itu tuh Maya. Ya, saudaranya tuh jauh banget ya. Iya. Jauh banget sih, sebenarnya bukan jauh Jadi sih. kakek kita punya orang tua gitu kali ya. Iya. Nggak lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi ya? Nggak tahu turunan ke berapa. Aku juga nggak Iya, ngerti iya. Mangun Narsan tuh angkatan berapa ya. Narsan, temen Maya tuh terah 1 dari Enggak, anak gue ke satu. terah 2, terah 5. Gue terah 3. Kok terah 2, terah 5? Bokap nyokap kan saudara. Oh, terah 2 dan 5. Oh, wah dikuasai atas bawah gitu. Gue terah 3. Terah 3, ya. Satu eyang lah Satu pokoknya. eyang. Oke, eyang apa? Eyang Yud. Nah ini Tora ini dulu tuh prestasinya tuh banyak banget sebagai pemain pria aktor. Nih gue sebutin ya guys ya, pemeran pria terbaik Festival Film Indonesia tahun 2004 karena film Arisan. Most Favorite Actor MTV Indonesia Movie Awards 2007. Pemeran utama pria terpuji Festival Film Bandung 2007 Naga Bonar. Wah. Pemeran utama pria favorit Indonesian Movie Actor Awards 2007 The Bee Gees. The Bee Gee. Wah, bener lagi. Iya kan? Iya, Gitu iya, kan? iya. Aktor terpilih dalam Omnibus Piala Maya, bukan Maya Estianty ya. Bukan. 2014, Princess and Bajak Bajak Laut Laut Alien. Wah. Dan masih banyak lagi. Aku yang 2 terakhir itu baru tahu kalau aku dapat itu. Emang serius lupa? Nggak ingat. Aku ingatnya cuma si Naga Bonar sama Arisan. Cuman si Biji sama itu, iya kayaknya sih ya, cuman pialanya Lupa. nggak datang ke rumah tuh pialanya, aku nggak tahu pialanya di mana. Jangan-jangan pas lo cerai kalau Oh iya, bawa. iya. Nah ini katanya ntar lagi memantu nih. Yes, bulan Agustus. Anak pertama berarti ya? Anak pertama umur 23 tahun, pacaran udah 9 tahun. Buset, itu Jadi- pacarannya lama atau putus nyambung? Lama putus nyambungnya sekali. Oke. Nggak sempat putus banget. Setia juga ya anak lo ya? Setia, dua-duanya juga. Kayak ibunya pakai menyenangkan. bapak aja kira-kira. Kayak bapaknya. Aduh. Oke. Kayak bapak aja dong. Iya. Iyain aja deh biar cepet. Iya. Nah, sebagai seorang ayah nih, apakah lo udah siap belum punya anak perempuan yang bakal jadi milik laki-laki lain? Karena kan ini bakal habis itu kan perempuan tuh kalau kita nikahin kan lepas bener-bener. Atau jangan-jangan baguslah beban gue hilang 1 gitu. Kalau gue sih nganggapnya tuh hidup itu kan perjalanan ya. Jadi dulu waktu anak gue pacaran pertama kali aja gue tuh deg-degan, kesel, takut kehilangan, takut apa gitu. Cuman terakhir gue pikir, loh
Dulu gue juga gitu. Tapi kan laki. Iya, iya sama aja kan dulu pacar gue kan cewek. Kan juga pasti kan orang tuanya Iya, berpikiran iya, yang iya, sama iya. kan. Gitu. Nanti suatu saat juga nanti anak kita akan pacaran, suatu saat nanti anak kita akan menikah. Jadi gue nerimo. Nerimo. Pada saat ijab kabul ntar bakal nangis nggak kira-kira? Itu yang gue nggak tahu. Gue tuh selalu bertahan gitu ya. Gue nggak mau nangis gitu depan anak-anak gitu. Sampai sekarang sih belum pernah anak-anak lihat gue nangis juga gitu ya. Jadi nggak tahu deh. Gue pinginnya sih. Tapi agak susah nih. Kalau gue kan selalu kalau kejebak sama sesuatu hal yang menyedihkan atau apa, gue belokin ke komedi kan biasanya kan. Nah ini kalau gue komediin nanti tidak sakral itunya kan. Wah ini gue susah juga nih, gue harus gimana nih. Cuman ya nggak tahu deh, kita lihat. Dan ini ada aja ntar. resepsi nggak? Ada resepsi. Resepsi. Iya. Berarti yang berdiri di panggung lo sama Anggi atau lo sama Mika? Gua sama Anggi. Oke. Gua sama Anggi. Mika baik sekali ya, pengertian. Baik, dia mah keren. Dia mah baik, dia Iya, keren. iya. 15 tahun lagi udah bersama dengan Mika ya. Mika Iya. tuh istrinya dia tuh dulu kalau kita di Extravaganza tuh dibilang twins, kembar karena lonjong-lonjongnya sama, Sama, muka-mukanya rambutnya sama. mirip lah gitu loh. Jadi kalau orang antara Maya atau Mika tuh Iya. mirip-mirip itulah. Makanya dulu sebetulnya gue pengen deketin Maya. Cuman dapatnya Mika, nggak apa-apa deh. Maya Aduh. mahal. Emang dulu lo nggak buat apa emang? Apa? Mahal gitu. Mahal. Kan lu mau deketin gue harus punya ini dulu. Waktu itu apa sih? Enggak kan zaman dulu kan enggak. Oh iya. Zaman dulu kan waktu zaman gua sama yang dulu kan nggak ada begini-begini. Nggak ada begini-begini, say. Nah, sekarang Tora ini adalah seorang ayah dari 5 anak perempuan nih. Iya. Lu termasuk anak suami yang posesif atau lu adalah suami yang posesif Atau yang santai gitu ya Iya, maksudnya. karena kan sampai lu naruh CCTV 16 biji nih. Kan anak lu 5 cewek nih, ya kan? Semuanya 5-5-nya siapa yang udah punya pacar? Yang udah punya pacar, tadinya 3, sekarang tinggal 2. Yang satu baru putus. Tapi yang satu pacarnya di Korea, jauh. Oke, jadi yang mau kawin aja nih yang punya mau kawin pacar. aja yang ada di sini. Lo posesif nggak? Atau lo jangan-jangan tipe yang jam sini harus pulang? Oh, Atau lo bebas-bebas aja? ya termasuk bebas sih kalau gue sih. Kemarin nih pernah nih ada lucu nih, si Surya bilang, ih gue nggak ngebayang kalau anak gue pergi pacaran jam 10 berangkat ke disco atau kemana gitu ya gini-gini. Hah, jam 10? Anak gue jam 1 baru berangkat. Wah, kayak gitu deh. Anak zaman sekarang berangkatnya tuh pagi jam 1, pulang jam setengah 6. Hah? Serius? Terus lu gimana? Ya gue mah tenang aja, asal ibunya tenang, gue tenang. Kalau ibunya berisik baru gue rame dulu. Mika orangnya tenang nggak? Maksudnya dia paling di Mika- mana gitu? Mika marah-marah terus sih kalau Oh, gitu. soal itu. Dia Oh. agak tegas lah sama anak-anak gitu. Kalau gue emang dari awal selalu bilang, gue nggak akan marah gitu ke anak-anak. Karena kalau gue marah, takutnya mereka sakit hati. Jadi yang tugas bagian anjing herdernya yang galak itu Mika. emaknya ya. Iya. Oh, oke baiklah. 5-5 tinggal sama lo semua nih? Enggak. Yang anak gue tinggal sama ibunya. Oke. Oh, oke. Yang anaknya Anggi tinggal sama sama ibunya. Anggi, iya. Ya, berarti Anak lo gua 3. dan gua 3. Oh, yang anaknya Mika yang dari suami sebelumnya tinggal sama lo. Heeh. Oke, baiklah. Berarti lo paling ganteng sendiri di rumah ya? Sama gue sama Pak Acim. Itu siapa tuh? Pak Acim supir gue udah tua. Aduh ya Allah. Oke, baiklah. Kalau family time biasanya ngapain? Family time biasa gue makan. Kita tuh suka makan lah, pokoknya suka, bukan suka nyoba restoran baru ya. Pokoknya selalu kalau ngumpul makan gitu. Makin Makan lama doang. makin mahal karena keluarganya makin tambah. Kalau semua anak gue pacaran, bokeh saya. Oh, ya. 5 tambah 5 lagi 10 dong. Iya. Tapi lo perhitungan gak sih sama? Enggak ya? Gue bercanda. Enggak, maksudnya ya gue seneng aja pergi makan, jalan-jalan, terus Jadi makan. hiburan kalian cuma makan doang nih ya? Makan. Oke, baiklah. Nah, ayah itu kan idealnya jadi first love-nya buat anak perempuan. Iya, nih. betul. Nah, siapa di antara anak-anak lo yang paling lengket sama seorang Tora nih? Bahkan yang sampai posesif, yang dia ngomel, suka marah-marahin. Yang paling Ini apalagi kejadian lu pernah lo sampai harus ada urusan hukum ya? Itu siapa ini anak-anak ini yang apakah istri lo yang ngomel-ngomelin lo? Apakah anak-anak lo yang sampai harus papa nih? Enggak, yang paling dekat semuanya sih dekat sih. Cuman karena yang paling kecil itu ya namanya anak paling kecil ya, pasti kan ngintil terus ya. Jadi ya paling dekat sama dia. Cuman kalau keseluruhan dekat sama semuanya gitu. Kalau
misalnya ini deh yang gampang aja, gue pergi keluar baju gue sembarangan, itu ada yang marahin. Siapa tuh? Itu biasanya anak gue yang dancer, Yang keberapa berarti? anak gue yang keempat, 4, oke. anak gue yang keempat. Dia selalu yang, wah bajunya kurang asik gini. Oh gitu, dia bagian ini. style ya, fashion ya? Fashion. Terus kalau soal apa, nggak sholat, nggak apa tuh anak gue yang paling kecil. Oh. Nggak sholat mulu sih, males banget sih jadi orang gini gitu. Gitu. Allah tuh udah baik gitu. Itu anak gue yang paling kecil tuh. Terus ya udah pokoknya ada bagian-bagiannya sendiri lah anak-anak gue tuh. Yang waktu lu kena Kalau kasus kena hukum, kasus, kebetulan anak-anak gak ada yang ngomong sih. Sama gua. emaknya ya, istri Emaknya lo sih yang lebih bawel ngomong, ya? iya. Anak-anak gak ada yang ngomong. Oke. Itu mengagetkan juga buat anak-anak, jadi kayaknya mereka mau nyernanya juga masih bingung. Lo ngejelasin nggak ke mereka? Atau Mika yang Gue cuma ngejelasin? ngejelasin secara ini awam aja ya, gue bilang ya, gue nakal, gue dihukum. Udah gitu aja, anak-anak terima. Iya. Wow. Hikmahnya apa setelah itu? Hikmahnya sih kalau yang dari gue sih gue jadi lebih baik ya. Gue apalagi sama keluarga gitu, sama si Mikenya sampai risih sama gue. Gue tuh kalau dulu cintanya mungkin segini, sekarang segini. Ke Mika? Iya. Gue apa? Ntar zaman lo pacaran yang ada gue itu, lo pasti segini Misalnya cintanya. segini nih, udah gede itu ya. Ini Iya. sekarang lebih gede lagi. Oh, Cium, gara-gara cium, peristiwa cium, cium. itu. Sampai si Mika tuh kadang mikirnya gini, lu tuh kayaknya apa memperlakukan gue tuh menyeramkan, tau nggak? Menyeramkannya kenapa? Kayak lu mau mati. Oh, jadi love me like it, there's no tomorrow. Iya, Oh. gue tuh kayak gitu, gue cium-cium apa segala macam. Gue tuh kayak lo mau mati, gue jadi takut sendiri, dia bilang gitu. Emang kayak gitu ya? Gue sih biasa aja, gue cuman nggak mau kehilangan momen aja gitu. Karena gue tahu waktu itu kan sempat ngilang walaupun nggak lama gitu, cuman kan itu berasa banget sama gue tuh. Aduh, ternyata gue butuh banget keberadaan dia nih, butuh banget apa. Ada di sekitar dia ya kayak gitu-gitu tuh. Oh, jadi lo ngerasa bahwa dengan peristiwa itu ada kehilangan momen, terus lo butuh kehilangan sosok seorang Mika. Iya, gue nggak mau kehilangan momen lagi aja pokoknya. Oke, jadi bagus dong sebenarnya, hikmahnya bagus ya. Bagus ya, bagus. Oke, wow. Anak-anak nggak ada yang berubah? Nggak ada yang berubah. Nggak ada. Anak-anak pernah nanyain tato bapaknya nggak sih? Nah, kebetulan dari mereka lahir, mereka udah lihat bapaknya tato. Jadi kalau Pada saat gede ngeliat gak sih, Pak? Teman-teman aku nggak ada loh punya pakai kaos tiap hari Nggak kayak gini sih. nih. Nggak ada ya? Nggak, jadi kalau bapaknya nggak tatoan, malah dia bingung kali. Karena dari lahir mereka udah ngeliat, wah, udah ada gambar nih Kalau orang. anak lo pengen tatoan full kayak tangan gitu, cewek-cewek ini boleh nggak? Waktu itu sempat gue bilang boleh sih. Cuman sekarang gue saranin buat pikir-mikir dulu lah. Kenapa Maksudnya, tuh? ya sekarang kan desain udah lebih bagus-bagus gitu. Mungkin nggak harus segini banyak, mungkin dikit, tapi apa gitu. Boleh tapi dikit ya. Iya. Oke. Dan fashion kan berubah ya. Ya, Maksudnya yang fashion yang tato tinta tebel-tebel gini mungkin sekarang udah enggak. Sekarang tintanya udah tipis-tipis. Iya, Wah, iya, iya. ketinggalan zaman gitu kan. Cinta Cinta istri. istri. Cinta mama. Cinta istri sama ini nih, cabai bawang lidi. Jadi kalau gua keluar nggak hujan. Tinggal bawa kancut lo aja lagi. Ada nama Ada oh ya, ada jenaka. Nih dia nulis nih, jenaka. Oh Dia nulis gitu. sendiri. Jadi dia nulis di tangan terus lo tatoin Gua gitu tulis ya. ya. Jadi kan di sini ada gambar kakaknya, ada gambar muka-muka kakaknya, terus sini ada ibunya. Ini Mika. Dulu Mika, jadi karena gue gendut jadi berubah tuh mukanya. Tadinya mirip. Kalau runcing mah runcing dapat runcingnya Iya. sih. Iya, iya. Nah, terus apa sih tadi gue ngomong? Mika. Oh, si jenaka kok nggak ada. Ini gabungan sama anak-anak semua lah, Kuira, Naka, Nabila, Kuina, Keira, Nayara, Jenaka. Terus, ya udah kamu tulis aja di sini ditulis. Oke. Baru bisa nulis waktu itu. Oh, ini sebenarnya harus ditacap lagi ya. Karena saya udah warnanya ditajam lagi karena udah tebel-tebel. Gue dari SMA. Iya, 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 iya. Nah, kalau lo pernah ngalamin sebuah kasus yang berat, menurut keluarga besar mungkin berat ya. Nah, kalau sekarang nih anak-anak lo yang tiba-tiba menghadapi kasus yang dianggap berat lah, cara lo ngasih support gimana? Gua Atau pernah nggak anak-anak ngalamin kasus yang berat? belum pernah sih. Belum pernah. Cuman kalau gue sempat mikir-mikir itu kalau anak-anak gue ada masalah berat gitu ya, cara gue nanggulanginya gimana ya? Setelah gue pikir-pikir ya, dulu tuh yang gue berasa tenang itu adalah kalau ketemu dokter kehamilan. Kenapa tuh? Dokter kehamilan, dok ini gimana? Iya, nggak apa-apa. Baik. Itu memang udah seharusnya begitu.
Iya, tenang aja. Kan gitu kan. Selalu dengan sabar, senyum ini. Gue akan melakukan hal yang sama. Anak-anak gue pasti lebih tenang. Nanti kalau, gimana cara pemecahannya? Tanya ibu kamu. Wah. Tapi belum ada dong yang... Belum. Jangan sampai lah. Oke. Mudah-mudahan jangan. Paling cuman baru permasalahan putus doang. Kalau putus doang ya Mereka paling... curhat sama ibunya atau bapaknya? Waktu itu ibunya lagi kerja, lagi nggak ada. Bapaknya waktu itu kan banyak nganggur kan bapaknya. Jadi ya gue peluk, sayang, udah. Habis itu udah tenang, kamu tenang. Jangan dipikirin terlalu ini. Wah pacaran masih panjang, umur kamu masih gini masih panjang, masih bercanda-bercandain gitu. Iya. Aman sih. Oke. Nah ini kan pernikahan Tora sendiri dan juga Mika ini 15 tahun dan hampir nggak pernah ada gosip. Apa sih pembelajarannya dari kegagalan yang sebelumnya sama yang sekarang? Kegagalan yang dulu tuh karena apa? Maksudnya gitu loh. Ini nggak boleh diulang lagi di pernikahan sekarang. Ya sekarang lebih, ya kalau gue sih rasanya jadi lebih memiliki aja kalau sekarang. Lebih cinta yang tadi tuh ya, lebih kayak memiliki yang Satu sama lain kita lebih memiliki. Terus gue ngerasa si Mika tuh apa ya? perhatian banget sih dia sih. Komplitin gue banget gitu. Kadang gue mau bangun gitu ya, gue mau nyisir, tangan gue gini doang nih, tiba-tiba sisir udah ditaruh sama dia. Wah. Gitu hebatnya. Iya sih. Kalau bangun tidur, gue mau ngopi, gue gini doang nih, pura-pura ngambil gelas. Nggak ada gelasnya padahal. Mika langsung taruh gelas ini. Serius lo? Iya. Tapi iya sih waktu gue pacaran dulu, waktu lo pacaran aja gue tahu waktu lu itu kayaknya Mika tuh perhatian banget. Makanannya disediain apa segala macam. Bahkan sekarang gue kalau ngunyah males, dikunyain dulu sama Mika. Gue tinggal Jangan-jangan lo telan. kencing titip sama dia. Gue tinggal telan. Pokoknya segitu hebatnya lah bini gue tuh. Ma, mau ke toilet, Ma, nitip, Ma. Itu cobain dong video call Mika. Oh, video Kangen call nih, Mika. udah lama nggak ketemu. Mika Amalia, my twins, kebaran aku yang sama-sama tirus. Sama-sama M. Oh iya benar. Nggak diangkat. Gak diangkat. Oh, lagi boker, jangan-jangan. Jangan-jangan dia mandi beneran. Oh, diangkat. Mika, Iya, how are you? mana sih kok nggak? Ini supaya Aku lagi pup. lagi pup. Coba kasih ngedennya gimana ngedennya? Kalau Aku lagi pup. Ngedennya gimana ngedennya? Oh, audio di. Oh, jadi kalau ngeden gitu. Dia Mau pupnya. lihat nggak, Bun? Hah? Gimana? Mau lihat nggak? Mana? Mau lihat nya? Iya mana? Berani nggak lo? Ayo berani nggak lo? Apa kabar, Bunda? Baik. Ya Allah. Iya, bentar lagi mantu ya. Udah lama banget nggak ketemu. Iya, ya ampun, heeh. sumpah deh. Terus. Makin cantik aja. Sekarang lo makin- kesibukan lo apa? Lagi nganggur. Dah. lagi nunggu syuting, lagi nunggu ini kan. Lagi nunggu syuting, lagi nunggu judul baru, Bun. Insya Allah bulan depan. Oh, baik. Ini lo sinetron atau film? Sinetron Sinetron. tuh dia. Oke. Gitu. Oke. Ya wes, gua sama Tora dulu ya. Iya. Lo nggak takut sama gue? Cih. Ada Eke kebaran lo. Selamat ya, ntar pada mantu nih tiga-tiganya sekaligus. Thank you ya, Mik. Bye sayang. Bye. Oke, bintang-bintang muda mulai terlahir dan banyak aktor-aktor baru dan juga banyak pelawak-pelawak baru nih ya. Lo ngerasa kesaing nggak? Oh, kalau kesaing sih enggak. Karena kan dulu kan gue ganteng sendiri. Kalau sekarang kan gue tua ganteng sendiri. Kan mereka masih tetap muda. Mereka nggak bisa ngejar gue lah. Oh iya. Tapi ganteng dan lucu juga mulai banyak nih anak gue contohnya. Iya benar. Lucu banget sekarang. Apalagi sekarang dia bisa ngikutin anak-anak stand up komedi gitu, komedinya nangkep dia beneran. Iya, dia cepet sih ininya Iya. dibanding gue ya. Kayaknya lebih cepetan dia Lucu, untuk lucu. berkomedi gitu. Nah, kalau lo di karir nih, kalau lo ngerasa nggak ada saingan buat lo dan lo kayaknya smooth aja, berarti plan ke depan mimpi yang belum bisa lo kejar apa sih? Nggak ada sih. Gue tuh nggak pernah ngimpi apa-apa gitu. Maksudnya gue nggak pernah ada patokan gue harus gimana pokoknya. Yang ada di depan gue jalanin gitu. Selalu kayak gitu. Dulu lagi semangat-semangatnya kerja ya. Lagi semangat-semangatnya kerja gitu. Ada seorang teman bilang, lu apa sih yang lu kejar? Mendingan pelan-pelan
tapi panjang. Dibanding lu meledak sana meledak sini tapi cuma sebentar, dibilang gitu. Situ gue langsung ngedrop tuh, langsung semangat gue agak menghilang dan gue akhirnya Wah salah itu temen lo tuh. Kalau itu. jadi gue sih pasti gue kejer meledak terus. Iya bisa juga sih begitu sih. Cuman waktu itu dia bilang kayak gitu gue, wah. Itu tahun berapa berarti? Wah tahun berapa ya? Udah habis apa ya kira-kira ya? Udah habis Quickie Express lah. Oh, udah lumayan Udah lama tuh. banget, Iya, udah lama iya, banget. iya. Udah lama banget. Lo apaan sih yang ini gitu? Senior gue lah, termasuk senior. Jangan terlalu kenceng gitu. Pokoknya pelan-pelan aja tapi panjang, napasnya panjang. Wah, ya udahlah, oke lah. Kepikiran ke situ tuh. Karena kalau prinsip gue kan selama lo ada kesempatan kenapa tidak dikejar Iya, terus iya. kan gitu kan. Karena begitu udah selesai dan orang mulai mulai ada orang pendatang baru yang orang lebih disukain kayaknya udah mulai kan orang viral dek. Habis itu Hilang. cepet hilangnya cepet juga Iya, kan iya, sekarang iya. kan. Iya, iya. Oke, berarti gini, kalau lo ngerasa nggak bahwa misalnya begitu lo udah hilang semangatnya, itu akan hilang terus? Ada yang gitu ya. Karena gue gitu, di musik gue udah gitu hilang udah. Iya. Wah, tapi kan kalau musik tetap orang akan tetap dengar sih kalau musik sih. Cuman gue kan bermusiknya udah males, cuma jadi jurinya tetap. Iya, nggak, tapi maksudnya kayak misalnya sekarang nih lagi musimnya denger lagu Forever Young. Itu kan lagu zaman dulu kan. Iya, iya, iya. Tiba-tiba kita denger lagi si Alphaville itu kan. Iya, 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 Wah, iya. masih enak aja nih gitu. Iya, iya, Kan, iya. ungkit lagi si vokalisnya. Gue kemarin Google lagi. Mukanya kayak apa nih orang-orang zaman dulu ya. Gue sempat Iya. dengerin zaman dulu. Gue lihat 80-an mukanya. ya Forever yang itu nggak salah apa. Itu lagu dulu gue gak suka. Sekarang kok relate. Emang lo umur berapa sih sekarang? 51. 51. Wah, udah ABG lewat ya. Iya, dulu gak suka tuh. Ya, apa sih lagu di Forever Young gitu. Sekarang lu pas dengerin, anjing bener juga nih orang-orang nih. Lo kalau misalnya lo mau balik ke masa lalu, lo pengen nggak? Gak tahu deh. Atau enggak? Kalau pengen juga ngapain ya? Ya iya juga sih. Biasanya kalau udah umur-umur sekitar ini kayaknya udah suruh balik lagi. Oh enggak gitu kan. Kalau pengen juga ngapain? Tapi kalau gitu. misalnya seadanya dikasih satu kesempatan untuk balik ke masa lalu, lo pilih balik di masa kapan? Gua pengen balik di masa Terima FFI dari itu. kapan gitu ya? Heeh. Dari kapan? Misal dikasih waktu sama Tuhan nih, aku kasih kamu waktu 3 hari untuk kembali di masa lalu, lo pilih di masa kapan? 7 tahun. Umur 7 tahun, kenapa tuh? Gue bilang sama nyokap gue jangan pergi. Oh, itu nyokap. Nyokap gue tabrakan waktu gue 7 tahun. Oh, wow. Gue mungkin gue bisa nahan dia, jadi adik-adik gue bisa kenal dia. Oh, wow. Jadi itu berarti kalau seandainya lo balik lagi di masa itu, apa yang lo berarti ngomong mah jangan pergi. Heeh. Tapi kalau mama tetap pergi, Ya gue ikut. jadi lo mati dong. Iya. Dong adik-adik lo kasihan dong. Oh iya bener juga, aduh. Jangan Pokoknya- nangis lo. Kok nangis? Pokoknya gimana pun gue tahan lah pokoknya nyokap gue biar nggak pergi itu waktu itu. Itu doang yang lo pengen balik ya. Oke. Itu artinya lo disuruh rajin-rajin ibadah dan doain nyokap. Oh iya benar. Oke, ini sekarang kita ngomongin touring bersama geng prediksi nih. Oke. Oke, sebutin semua dong anggota geng prediksi. Waduh, ada Andre, Ferry Mariadi, Surya, Gading, Darto, Wendy, Soleh, Ronald. Tuh kalau udah segini udah bekuk nih. Gue, Soleh, Ronald, Darto udah ya? Belum. Omes, Gading udah? Udah. Omes, 3 lagi. Mulai nih. Stepi 11 ya, Stepi. Dua lagi. Darto udah, Soleh udah. Aduh, siapa pemirsa? Siapa? Dua lagi nih. Jauh di kepala bawah ini yang kira-kira Tora lupa ya. Lupa. Lupa. Nah, kalau lo disuruh milih nih antara syuting film atau touring bersama grup prediksi. Pinginnya sih touring sama prediksi. Cuman sampai saat ini yang gue lakuin syuting film. Jadi berapa kali prediksi touring itu waktunya bertepatan sama gue ada kerjaan gitu. Tapi gue lebih milih kerjaan. Kecuali touringnya ada endorsement ya. Selalu ada endorsement. Oh, ada endorsement iya, ya? Selalu ada. Sebetulnya gue dua-duanya menguntungkan gitu. Gue syuting menguntungkan, ini menguntungkan. Oke, Cuman oke. gue selalu, yang gue pikir karena syuting itu kan kewajiban gue ya, kerjaan gue. Jadi ya gue duluin syuting dulu.
Oke, jadi lebih senang sebenarnya lo hobinya berarti benar-benar di film ya. Kenapa Iya. lebih milih film daripada motor? Oh, Kan oke, lihat sama-sama menguntungkan. kan nggak ini dong, nggak apple dong. Kenapa pilih film daripada sinetron gitu misalnya? Enggak. Kalau dua sama-sama menguntungkan nih. Misalnya lo dapat duit 1 miliar sama 1 miliar nih. Mana yang lo pilih? Tadi lo bilang berarti artinya film kan. Kenapa harus milih film? Ya karena tugas aja udah, itu kerjaan yang gue pilih dari dulu Oke. gitu loh. Gue mau kerja di ini bidang gue, kerjaan gue di sini. Jadi ya gue Berarti emang lo benar-benar senang tanggung jawab syuting lah. ya? Ya tanggung jawab aja. Kalau gue disuruh pilih antara jalan-jalan dapat duit 1 miliar sama syuting film 1 miliar, jalan-jalan kalau gua. Tapi itu prediksi sampai ke luar negeri kan? Nggak luar negeri. Lo ikut aku keluar Ikut, negeri ikut. itu. Ikuti Amerika doang sih. Ya, Selebihnya kemarin enggak ya? ikut, nah. Itu kalau nggak salah, El kemarin di rumah tuh ada motor tuh dari Andre kalau nggak salah dipinjemin. Karena waktu itu anak gue pengen beli motor, terus kata Andre bilang, gak usah beli motor dulu, Pakai aja lu punya pakai gua." dulu, lu jangan sampai lu nyesel pas lu udah beli gitu kan. Karena kan takutnya cuma ditaruh doang temen garasi kan gitu. Kayaknya udah nggak ada ya motornya udah nggak ada. Sempet gue ngeliat berapa hari di rumah tuh ada motornya El tuh, motornya Andri sih. Baiklah guys, kita udah ngobrol-ngobrol asik bersama Toro Sudiro dan thank you ya. Thank you Udah dong, Kakak ngobrol. Maya. Karena udah lama nggak ketemu ya waktu itu di Main Hakim sendiri. Iya. Dan Tora ini selalu kalau ketemu selalu bilang sedulur, sedulur udah. Katanya lu ngomong gitu juga sama El ya, sedulur gitu. Sidul yang pertama kan gue nggak tahu kalau anak-anak lo tahu kalau gue juga saudaraan gitu ya. Tiba-tiba si Dul ke di net juga gitu. Lihat gue langsung sedulur dia bilang gitu. Oh, Wih, kok kamu tahu? Ya tahu dikasih tahu mama dia bilang gitu. Oh gitu. Iya. nah kita doain aja. Kapan sih anak lu nikah? Bulan ini. Bulan ini. Mudah-mudahan kalau seorang Tora mau nangis aja ya. Karena Maya Estianty waktu nikah kedua kali bapak gua juga nangis. Tapi waktu nikah yang pertama enggak. Gue doain lancar sama Thank you, Mika Mai. juga, sama Anggi juga, Thank sama you. anak-anak lo semuanya pernikahannya lancar. Amin. Dan pernikahannya juga sampai maut memisahkan. Amin. Apalagi ya, semoga juga lo dapat peran-peran yang menantang lagi dan kembali sukses seperti dulu lagi. Amin. Amin. Thank you Tora. Amin. Thank you, Mai. Satu lagi. Apa? Ada yang gue agak ngeliat Tora agak berubah. Apa tuh? Kalau dulu, dia tuh kalau sering banget gini-gini. Masih. Oh masih, tapi kayak dari tadi gue kan Masih. nggak Ya. banget. Kalau dulu kan kayak setiap ini Iya, gini-gini gue terus. kayaknya lagi baru tahu triknya deh. Jadi gue memahami triknya nih, apa kesalahan itu ada di bagian apa di badan gue, kayaknya gue baru ngerti. Kenapa tuh? Jadi belakangan ini nih, semenjak gue udah mulai tua, gue mulai mendengarkan apa kata badan gue. Jadi gue pernah nonton di YouTube tuh, ada orang pokoknya dia kayak apa meditasi gitu, terus dia mendengarkan aja badan gue kurang apa. Nah gue nyoba itu. Nah itu maksudnya gini, kan nih jadi guys, Tora tuh kayak dulu tuh sering banget Gua setiap godek. berapa menit tuh kayak gitu loh, tek-tek, Gue godek kepala gue. tek-tek gitu. Nah, Kepala ini gua dari tadi gue nggak ngeliat nih lo gitu. Jadi berarti gue lagi tenang. Jadi kondisi gue lagi tenang. Dan ternyata masalah gue tuh, kalau menurut gue ya, di leher. Kalau leher gue mulai pegel, mulai berat, nah itu godeknya itu akan terus kenceng. Kalau leher gue nggak berat, itu aman. Ini gue lakuin, yang gue lakuin ini kemarin-kemarin pakai bantal di kamar gue kan ketinggian tuh emang kadang itu gue kurangin, jadi tidurnya gini. Pokoknya jangan dikasih pressure ke leher gue aja. Kalau tidur nggak pakai bantal, Belum pernah nyoba sih. nggak pernah nyoba Belum ya. pernah nyoba. Karena kakak gue juga sama deh begitu-begitu juga, persis kayak Tora juga. Kayak emang Unar kan ada yang banyak yang begitu ya. Oh iya, jangan-jangan emang kita turunan dari sononya tuh. Jangan-jangan kakek buyut kita begitu Iya, tuh, makanya. penari gini. Ya mas guys, see you in the next content. Bye bye. Dah.